Halo, apa kabar teman ketapel? Senang bisa ketemu kalian di acara obrolan komunitas. Untuk obrolan komunitas kali ini, saya akan mengajak rekan kita Kompassioner yang juga seorang ahli gizi serta peraih Best in Specific Interest untuk Kompassioner Awards 2017. Dia adalah Listia Hadriati. Nah, saya akan mengajak teman ketapel bincang-bincang perihal gizi atau asupan apa sih yang sebaiknya kita konsumsi selama stay at home, sehingga meskipun di rumah kita bisa tetap menjaga kesehatan. Halo Kak Listia, apa kabar? Bagaimana Jogja dalam suasana stay at home sekarang? Halo admin, alhamdulillah di sini sehat-sehat aja. Gimana kabar admin di sana? Semoga sehat juga ya. Oh iya, hari ini saya udah nggak tinggal lagi di Jogja, sementara masih tinggal di Temanggung, dan alhamdulillah kondisi di sini baik-baik aja sih. Gimana kabar Tangerang Selatan? Semoga baik-baik semua juga ya. Dampak dari stay at home, work from home, kita kan jadi banyak di rumah, peluang untuk malas gerak jadi lebih besar, kemudian untuk ngemil terus juga jadi lebih banyak. Bagaimana menyiasati hal ini? Bener banget, salah satu kebijakan yang diambil pemerintah untuk memutus rantai penyebaran virus corona ini adalah dengan menyuruh kita untuk tinggal di rumah aja. Nah, ternyata dengan kita tinggal di rumah aja ini bisa menimbulkan permasalahan lain, seperti yang tadi dibilang, kita yang jadi sering ngemil, atau kita yang jadi malas gerak alias mager. Padahal kebiasaan ini kalau misalkan kita lakuin secara terus-menerus selama tinggal di rumah, nggak mustahil buat jadi nyumbang ke berat badan kita yang bisa jadi naik. Terus gimana dong cara menyikapinya? Ada nggak tipsnya? Sebenarnya gampang aja. Kenapa sih kok kita bisa ngemil di rumah? Ya karena kita menyediakan makanan-makanan tersebut di rumah. Memang sih kalau di situasi yang seperti sekarang ini, ada baiknya kita memiliki cadangan makanan. Tetapi yang bisa menjadi tips dan pesan pentingnya adalah tidak perlu membeli sesuatu atau membeli makanan secara berlebihan. Apalagi makanan-makanan yang sebenarnya kita tidak perlukan. Seperti yaitu makanan-makanan camilan yang biasanya itu cuma tinggi kalori, rendah gizi, tinggi garam, tinggi gula, seperti itu. Kemudian untuk masalah mager alias malas gerak, tolong jangan jadiin tinggal di rumah sebagai pembenaran buat nggak ngelakuin apa-apa. Emang sih enak rebahan terus, iya nggak? Tapi ada kok kegiatan fisik yang bisa kita lakuin selama tinggal di rumah. Dan itu lewat kegiatan sehari-hari, seperti apa? Seperti menyapu, kemudian ada mengepel. Kalaupun kalian ingin berolahraga, kalian bisa mengikuti senam yang ada di YouTube. Nggak perlu yang susah-susah. Yang paling mudah adalah senam SKJ atau senam kesegaran jasmani atau senam kebugaran jasmani. Ya pokoknya kalian lihat sendiri ya, cari sendiri. Karena di gerakan-gerakan senam tersebut itu runtut, ada pemanasan, kemudian ada gerakan inti dan ditutup dengan pendinginan. Kenapa bergerak atau melakukan olahraga ini penting selama tinggal di rumah? Ya biar kalian itu nggak bosan dan juga untuk mengurangi stres. Pilihlah makanan yang mengandung tinggi serat rendah kalori. Biasanya jenis makanan ini adalah makanan yang sudah disediakan oleh alam, seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Kenapa keberadaan serat ini jadi penting? Karena di dalam tubuh, serat itu perlu waktu yang lebih lama untuk dicerna, yang artinya membuat kita kenyang lebih lama. Kalau kita kenyang lebih lama, otomatis kita bisa mengurangi camilan-camilan yang tidak perlu, yang pada akhirnya tidak membuat kita melar. Cara yang paling mudah adalah dengan aturan per 3 jam. Kenapa kok 3 jam? Karena biasanya 3 jam setelah makan itu, gula darah kita sudah mulai turun. Mungkin salah satu tandanya adalah dengan kita yang sudah mulai lemas. Nah, untuk menormalkannya lagi, kita boleh makan tuh. Contohnya aja sarapan jam 7. Nanti jam 10 kita boleh selingan pagi atau ngemil. Kemudian jam 1 siang kita boleh makan siang. Jam 4 sore kita selingan sore atau ngemil sore. Kemudian jam 7 malam kita boleh makan malam. Itu adalah salah satu contoh pengaturan
pembagian waktu makan yang paling mudah. Kalau ada pilihan antara makan sedikit tapi sering dan makan banyak tapi jarang, itu sebaiknya yang mana yang kita pilih? Yang paling baik adalah makan sedikit tapi sering. Kenapa? Karena pada saat itu organ pencernaan kita akan bekerja lebih efektif ketimbang kita menyuruhnya untuk sesekali bekerja tetapi dengan beban yang berat. Yang ada malah kita memperberat organ pencernaan kita sendiri. Selain itu, manfaat dari makan sedikit tapi sering adalah kita bisa menjaga gula darah kita. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, pilihlah makanan yang dijadikan cemilan itu yang tinggi serat dan rendah kalori. Contohnya ya buah-buahan. Selain itu, opsi lainnya adalah makanan yang berprotein. Kenapa protein ini juga penting? Karena seperti serat, ternyata juga protein ini bisa membuat kita kenyang lebih lama. Contoh makanan berprotein adalah kacang-kacangan dan biji-bijian. Memang sih kacang goreng itu terbuat dari kacang-kacangan, tetapi perlu diingat juga cara mengolahnya. Karena proses penggorengan itu juga bisa menambah kalori dari kacang itu sendiri. Ada nggak sayur atau buah yang justru bikin gemuk atau sebaiknya tidak dikonsumsi atau dihindari? Intinya adalah apapun yang berlebihan itu kan tidak baik. Termasuk yang baik, ternyata bisa jadi tidak baik ketika dia dikonsumsinya secara berlebihan. Contohnya adalah kasus ini, konsumsi sayur dan buah. Misalkan aja nih buah alpukat, buah yang enak dan sering disalahin karena kandungan lemaknya. Padahal kandungan lemak yang ada di dalam alpukat itu sendiri adalah jenis yang tidak jenuh, yang baik buat kesehatan kita. Jadi yang salah itu sebenarnya bukan lemaknya, tetapi kita yang mengkonsumsinya secara berlebihan. Tidak hanya alpukat, kalau misalkan kita makan mangga atau pisang, secara berlebihan pun juga bisa menyumbang ke berat badan. Jadi intinya adalah bukan masalah dihindari atau tidak, tetapi kalian harus ingat porsinya masing-masing. Seperti yang disarankan untuk konsumsi sayuran adalah 3-4 porsi. Nah ini bisa kalian penuhi ketika makanan utama. Kemudian untuk buah-buahan itu 2-3 porsi. Nah bisa kalian isi ketika makan selingan. Kurang lebihnya seperti itu. Ada nggak rumus yang paling sederhana untuk mengetahui apakah berat badan kita itu ideal? Salah satu cara untuk mengetahui apakah berat badan kita sudah ideal atau belum adalah dengan melihat indeks massa tubuh. Perhitungan ini paling sederhana karena kita hanya membandingkan berat badan dan tinggi badan kita saja. Untuk perhitungannya yaitu berat badan dalam kilogram dibagi dengan tinggi badan dalam meter dikuadratkan. Nah nanti kalau hasilnya 18,5 sampai 22,9 itu artinya dalam kategori normal untuk orang Asia, seperti orang-orang Indonesia. Namun memang ada kelemahannya, di mana IMT ini tidak bisa membedakan mana lemak dan mana otot. Jadi untuk kalian yang merasa atlet atau orang yang di usia lanjut, penggunaan IMT ini dirasa kurang tepat digunakan. Buat Kompassioner dimanapun kalian berada, jangan lupa untuk jaga kesehatan, jaga makannya, jaga istirahatnya, jaga olahraganya, jaga jaraknya kalau lagi keluar. Terus jangan lupa untuk jaga semangat buat nulis juga ya. Itu aja sih. Terima kasih banyak waktunya. Mudah-mudahan dalam suasana stay at home ini tetap semangat dan terus berkreasi. Terima kasih. Sama-sama admin, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih sudah memberikan tempat untuk berbagi. Mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah kata. Buat adminnya juga sukses terus, semangat terus. Salam sehat buat kita semua. Oke. Demikian teman ketapel Kompassioner, acara obrolan komunitas kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan bermanfaat. Tetap stay at home, work from home, dan semoga wabah corona segera berlalu dan kita bisa beraktivitas seperti sedia kala. Sampai ketemu dan tetap semangat.
obrolan komunitas.